Sebagian masyarakat percaya Palembang merupakan salah satu pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kepercayaan itu berdasarkan temuan prasasti kuno di kota yang memiliki ikon jembatan Ampera. Lalu jenis prasasti apa saja yang sudah ditemukan di tanah Palembang? Berikut jejak prasasti Sriwijaya di kota Palembang. Kerajaan Sriwijaya disebut-sebut sebagai kerajaan besar yang pernah ada. Tidak hanya menguasai Nusantara, pada masa kejayaannya kerajaan maritim yang berdiri sejak abad ke-7 juga menjelajah ke Asia Tenggara dan Selat Malaka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui letak pusat kerajaan Sriwijaya. Namun para peneliti dunia menyebut kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayansa ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Palembang dianggap menjadi salah satu pusat kerajaan Sriwijaya berdasarkan temuan beberapa prasasti. Semua prasasti yang ditemukan ditulis menggunakan aksara atau huruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Nama kerajaan Sriwijaya semakin kuat ketika adanya prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Tatang pada 29 Oktober tahun 1920 oleh Battenberg. Prasasti pertama Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 604 Saka. Nah, itu prasasti tentang perpindahan tadi, perjalanan suci. Sidayatra itu kan perjalanan suci dari Minanga ke Muka Upang itu muara Sungai Upang dan sampailah ke Palembang. Nah, di Palembang ini diduga place-nya Sriwijaya, tempatnya Sriwijaya itu ada di Pusri dan di dekat antara Pusri dengan makam Ki Gede Ing Suro. Selain prasasti Kedukan Bukit, ada juga beberapa prasasti yang ditemukan di Palembang, seperti prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, serta prasasti Bukit Siguntang. Prasasti peninggalan Sriwijaya yang banyak ditemukan di Palembang berbentuk batu yang berisi ancaman, kutukan, serta perintah sang raja atau datu. Jenisnya paling banyak itu adalah prasasti batu, ya batu. Terus kalau dari terkait dengan isi, yang paling banyak prasasti Sriwijaya itu terkait dengan ancaman atau kutukan. Jadi barang siapa, nah itu kan kalau sudah ada kata-kata barang siapa itu kan berarti kan ada ancaman atau kutukan dari sang datunya saat itu. Prasasti yang baru ditemukan dan itu merupakan prasasti kutukan pertama di Sriwijaya di sekitar 606 Saka. Itu adalah prasasti Batu Raja. Sekarang tersimpan di Museum Sriwijaya. Nah, itu menjelaskan bahwa ada pemberontakan di Minanga. Temuan kemudi kapal sepanjang 8,2 meter di Sungai Buah pada tahun 1960 menjadi penguat bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Dalam perjalanannya, pusat atau ibu kota kerajaan Sriwijaya tidak hanya diakui oleh Palembang, tetapi juga masyarakat Muaro Jambi. Sebab di Muaro Jambi terdapat banyak bangunan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan salah satunya adalah Candi Muaro Jambi yang terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Peninggalan itulah yang membuat masyarakat Jambi percaya jika pusat kerajaan Sriwijaya ada di sana. Namun menurut data kesejarahan Indonesia, prasasti merupakan sumber utama kesejarahan. Di Palembang, dia banyak ditemukan prasasti. Nah itulah, kalau di Jambi bangunan dia banyak, prasastinya minim, ya. Di Palembang prasastinya banyak, bangunannya tidak ada. Seperti itu. Jadi dia punya keunggulan masing-masing. Sementara kalau dari data kesejarahan Indonesia itu, prasasti adalah sumber primer. Sumber primer dalam kesejarahan ya prasasti. Karena prasasti itu dia istilahnya database lah, database saat dulu kita nggak tahu kalau itu sebuah kerajaan. Kalau nggak dari prasasti dia nggak akan bunyi. Ibu kotanya ya tetap Palembang, Muaro Jambi pada masanya, terus Kedah. Itu aja tiga itu. Nah kalau yang lain mau
mengklaim dia juga Sriwijaya, oke, dia adalah bagian dari Sriwijaya. Terlepas dari hal tersebut, disinyalir masih banyak situs-situs atau prasasti Kerajaan Sriwijaya yang belum ditemukan. Hanya saja, lokasinya saat ini sulit dijangkau, lantaran sudah banyak dipenuhi permukiman penduduk. Muhammad Kadafi Kausar Putra melaporkan dari Palembang.